Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih dengan saya Alip ya. Oke, di sini kita mau kirim barang ya. Ini punya CB 150 LED ya, K15921. Oke, ini mau kita kirim. Sebelum mau kita kirim, ini mau tes mau coba dulu ya, untuk memastikan kalau barangnya spare part ini tuh normal ya. Ini ada kelengkapan kabel body set, full pump, throttle body, ECU semua sudah ada ya. Terus sudah termasuk sensor oksigen juga sama bracket. Oke, bracket. Terus nanti kita remap ECU ya di limiter 11.000 ke atas ya. Oke, sebelum saya lanjut jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe di subscribe, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya lancar, diberikan kesehatan. Oke, kita mau cek ya. Ini kita masih menggunakan aki ya, untuk tegangan atau arus atau energinya. Yang ini ada kunci kontak. Ini ya kunci kontak. Ini kita pakai pulser, tapi semua sensor belum terpasang juga ya. Ada sensor oksigen, sengaja tidak saya pasang ya, biar nanti dia mengeluarkan emil atau kode kegagalan. Terus sama sensor oksigen tadi mana ya? Sensor suhu mesin. Sebentar, ini sensor suhu mesin, sengaja kita lepas. Spare part ini tuh mau dipasang di KLX ya, di KLX yang mau di-upgrade ke injeksi ya, menggunakan spare part ini CB LED. Kemarin tuh mau dipakai CRF ya, cuman limiternya kan terlalu rendah ya, di 9.000. Lalu kita sarankan kita pakai CB ya. Yang jelas untuk settingan ECU-nya atau spare part lainnya itu sama persis dengan CRF, jadi tidak beda jauh ya. Oke, di sini kita juga sudah dapat regulator ya, original. Ini semua original copotan ya. Saya pastikan ini barangnya semua normal ya. Oke. Ini juga ada injektor ya. Injektor punya CB ya. Kalau pakai CRF kan masih diameter throttle body-nya masih kecil ya, jadi kita pakai CB ya. Nanti kalau mau di-upgrade kan gak usah upgrade throttle body ya, karena motornya juga buat harian, beratnya juga tidak terlalu ekstrim ya. Di sini juga sudah dapat bracket. Terus ini ada coil. Oke ya, jelas itu harus pakai coil injeksi. Terus nanti kita remap. Oke, kita langsung saja ya, kita tes. Ini mil ya, untuk pengganti lampu mil ya, ganti lampu mil. Oke, coba kita kunci kontak on. Kalau di kunci kontak on, fuel pump itu juga harus bunyi. Oke, agak lecek ya tuh, dia mengeluarkan mil ya, karena ini ada banyak sensor yang saya lepas, sengaja tidak saya pasang. Coba kita kasih sinyal pada pulser ya. Pastikan kita harus menggunakan pulser injeksi ya, kita harus menggunakan pulser injeksi. Ketika pulser ini kita kasih sinyal, itu fuel pump harus berbunyi. Oke.
jadi ini normal. Oke, mungkin ini segitu dulu saja ya, karena ini juga mengisi waktu luang, juga kita mau packing, terus sekalian buat konten ya, buat video. Barangkali teman-teman mau cari apa ya, semacam inspirasi yang mau upgrade motor karbonnya ke injeksi, itu pakai eco apa atau basic apa kayak gitu ya, buat referensi aja. Oke. Ini sudah di 5 menit ya, kita buat sampai 8 lah ya, karena ini juga masih perlu ada yang di video ya. Ini tuh kabel body IC ya, utuh ya, ini belum pernah diapa-apain, jadi nanti kalau mau dipasang di motor itu aman. Ini juga sudah dapat bendik tuh, bendik ya. Nanti kalau mau aktifkan resting ya itu sudah ada nanti. Ini pakai ini saja. Di sini juga sudah ada keterangan ya. Kalau mau dipasang di bengkel pasti sudah tahu ya, warna kabel Honda kayak resting itu juga sudah tahu. Terus sekilas info juga ini, kita lepas dulu. Oke, sudah kita lepas. Itu sekilas info saja nih ya. Kalau CBLED itu harus menggunakan kiprok ya, pakai kiprok. Itu ada ground yang dari kiprok ya, untuk mengaktifkan fuel pump atau mengaktifkan ECU untuk bekerja. Coba kita lepas ya, kalau teman-teman nggak percaya. Ini kiprok saya lepas, terus bagian kontak coba kita on kan. Saya jamin ini fuel pumpnya tidak akan nyala. Kita tes ya. Oke, ini posisi sudah saya on kan kontaknya. Coba kita tancapkan kiproknya ya. Oke, jadi kayak gitu. Terus ini nanti yang belum itu upgrade magnet ya, upgrade magnet, dan rencana besok mau dikirim. Nanti magnetnya saya kasih diagram ya dari sini, nanti biar di upgrade di sana ya, karena untuk upgrade magnet karbu kan juga membutuhkan waktu lama. Nanti biar di upgrade sendiri untuk menghemat waktu atau memperhemat biaya juga. Oke, mungkin segitu dulu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat nanti bagi teman-teman. Terus bagi yang mau tanya-tanya juga boleh ya. Terus bagi yang suka kasih like-nya, mau tanya, kasih kritik, komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke. Sekian dulu dari saya Alip. Nantikan video untuk berikutnya, pengupgradean karbu ke injeksi. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.